Assalamualaikum teman-teman, terima kasih yang udah klik video ini. Selamat datang di FD28 Horror Story. Pernah kebayang gak sih guys kalau sebuah perselisihan keluarga bisa berakhir dengan tragedi paling keji yang melibatkan militer, mafia gelap, sampai kaburnya seorang kriminal kelas kakap berkali-kali dari penjara. Yes, ini tuh bukan cerita fiksi, tapi ini adalah kisah nyata tentang pembunuhan direktur utama PT Asaba pada tahun 2003. Sebuah kasus yang bikin heboh Indonesia karena dalangnya itu bukan orang asing, melainkan menantu dari sang direktur itu sendiri yang bernama Gunawan Santoso. Dan percaya deh, kalau kamu kira ini tuh cuma soal perebutan uang perusahaan, kalian tuh salah besar. Yang terjadi tuh jauh lebih kompleks, ada drama keluarga, dendam pribadi, konspirasi dengan oknum aparat, sampai operasi pelarian yang mirip adegan film Hollywood. Di cerita kali ini kita bakal kupas tuntas kronologi kasusnya. Dari awal mula konflik, percobaan pembunuhan pertama, sampai eksekusi tragis di Pluit yang merenggut nyawa sang direktur. Kita juga bakal bahas gimana caranya si Gunawan Santoso ini yang dijuluki si belut karena licin banget kabur dari proses hukum. Bisa lolos berkali-kali dari penjara, bahkan sempat operasi wajah biar nggak dikenali oleh polisi. So, buckle up, ambil cemilan kamu dan siapin mental karena ini bakalan jadi perjalanan penuh intrik, darah, dan pengkhianatan. Semua berawal dari sebuah perusahaan besar bernama PT Aneka Sakti Bakti atau yang lebih dikenal dengan nama PT Asaba. Buat yang belum tahu, PT Asaba ini adalah perusahaan distributor alat-alat teknik dan perkantoran. Dan di awal tahun 2000-an, nama mereka tuh cukup mentereng di dunia bisnis Indonesia. Direktur utamanya waktu itu adalah Budiharto Angsono. Sosok pengusaha sukses, dihormati dan dikenal disiplin. Tapi, di balik kesuksesannya, ada konflik dalam lingkaran keluarga yang lama-lama berubah jadi bara api berbahaya. Kenapa? Karena menantunya sendiri yang bernama Gunawan Santoso ternyata nggak cuma sekedar jadi bagian keluarga. Dia juga dipercaya masuk ke dalam lingkaran bisnis perusahaan. Tapi bukannya jadi penerus yang bisa diandalkan, si Gunawan ini justru melakukan kesalahan-kesalahan fatal, yaitu menggelapkan dana perusahaan. Penyeleweng dananya pun nggak main-main guys, karena pada tahun 2003, Gunawan telah menggelapkan senilai 25 miliar uang perusahaan mertuanya itu. Kalian bayangin ya guys, itu tuh bukan uang ratusan juta, tapi miliaran rupiah raib karena ulahnya. Dan seperti yang kalian bisa tebak, hal itu tuh membuat kepercayaan keluarga tuh langsung runtuh. Namun sepertinya Budiharto Angsono ini adalah orang yang sangat tegas. Menantu sendiri pun tidak dimaafkan olehnya. Hubungan Gunawan dengan istrinya pun hancur. Gunawan kemudian diceraikan oleh istrinya, ia tidak bisa bertemu dengan anak-anaknya lagi, dan konon rumah orang tuanya pun disita. Dari situlah kebencian makin menumpuk. Gunawan merasa dipermalukan, dibuang, dan gak diberikan kesempatan kedua. Sejak di titik itulah, dendam pun akhirnya mulai tumbuh. Dendam yang kelak bakal dibayar dengan darah. Awalnya pasti kalian mikir, oke, Gunawan ini salah karena ngelakuin penggelapan uang. Wajar dong kalau keluarganya marah. Tapi kalau buat Gunawan sendiri semua itu tuh bukan cuma soal uang. Ini tuh soal harga diri. Dia tuh pengen balas dendam. Dan caranya gimana ya? Oke, dia tuh ternyata pakai jalan yang paling ekstrim, yaitu menghabisi nyawa sang direktur. Tapi sebelum target utama ditembak, ada satu kejadian penting yang jadi pemanasannya nih guys. Sebuah percobaan pembunuhan yang gagal, tapi jadi bukti kalau si Gunawan ini udah nekat banget mau main darah demi melampiaskan amarahnya. Dan disinilah cerita sebenarnya dimulai. Setelah semua konflik keluarga dan skandal penggelapan dana, Gunawan Santoso tuh gak lagi mikir jalan damai. Dalam pikirannya tuh cuma ada satu kata, balas dendam. Tapi dia juga tahu guys, untuk sampai ke target utamanya, si mertuanya sendiri yang bernama Budiharto Angsono, jabatannya direktur utama PT Asaba, dia tuh harus menguji dulu rencananya.
Dan target pertama yang dipilihnya adalah Direktur Keuangan PT Asaba, si Paulus Teja Kusuma. Tanggal 6 Juni 2003, hari yang bakal jadi saksi percobaan pembunuhan brutal di tengah ibu kota. Waktu itu Paulus berada Jalan Angkasa di kawasan Kemayoran depan Hotel Golden, Jakarta Pusat. Suasananya tuh masih cukup ramai, tapi siapa sangka ada dua pria misterius naik motor mendekat dari arah belakang. Dan tanpa banyak basa-basi, 2 peluru meluncur, menghantam mobil Paulus. Paulus Teja Kusuma tersungkur bersimbah darah. 2 proyektil bersarang di leher dan di dada Direktur Keuangan PT Asaba tersebut. Gila banget kan guys? Coba deh kalian bayangin deh, kalian tuh lagi nyetir santai, terus tiba-tiba kaca mobil pecah, ada suara tembakan memekakan telinga, dan ketika kalian sadar tuh ada orang yang sengaja pengen banget ngabisin nyawa kamu. Panik, itu mah udah pasti. Shock, jelas banget guys. Tapi ternyata si Paulus ini tuh masih beruntung. Meskipun mobilnya hancur ditembak, dia berhasil selamat dari serangan itu. Polisi kemudian memastikan ini tuh udah bukan kasus kriminal biasa, bukan kasus perampokan, bukan random shooting, tapi ini adalah jelas-jelas upaya pembunuhan terencana. Dan semua benang merahnya mengacu pada satu nama, yaitu Gunawan Santoso. Kenapa si Paulus ini dijadiin target pertama? Karena posisi Paulus ini sebagai Direktur Keuangan yang dianggapnya paling dekat dengan dosa-dosa bisnisnya si Gunawan. Paulus juga dianggap sebagai orang kepercayaannya si Budi Harto yang tahu semua laporan keuangan dan bisa menjadi saksi utama soal penggelapan dana yang sudah dilakukan oleh Gunawan. Dengan kata lain, kalau si Paulus ini tersingkirkan lebih dulu, Gunawan tuh punya jalan lebih lapang buat ngatur langkah berikutnya. Dan jangan salah, percobaan pembunuhan ini tuh bukan kerjaan amatir. Gunawan udah mulai ngerangkul orang-orang berbahaya seperti oknum aparat, preman jalanan, bahkan pasukan tempur yang harusnya tuh ngejaga keamanan negara. Ini baru awal ya guys, karena setelah tembakan ke arah Paulus gagal, Gunawan tuh juga nggak mundur, malah makin nekat, makin yakin kalau dia itu harus segera mengeksekusi rencana besarnya, yaitu menghabisi sang mertuanya yang bernama Budi Harto Angsono. Dan semua itu puncaknya terjadi hanya sebulan kemudian di daerah Pluit, tepatnya di Jakarta Utara. Kalau serangan ke Paulus dianggap sebagai prolog berdarah, maka yang terjadi di tanggal 19 Juli 2003 adalah bab utama dari tragedi ini. Setelah percobaan pembunuhan pertama ke Paulus Teja Kusuma gagal, Gunawan Santoso tuh sadar kalau mau balas dendam dia harus bergerak lebih cepat dan lebih kejam. Target selanjutnya tuh bukan lagi sekedar anak buah, tapi langsung ke pucuknya, yaitu Budi Harto Angsono selaku Direktur Utama PT Asaba sekaligus mertuanya sendiri. Dan inilah yang bikin kasus ini begitu mengguncang. Karena pembunuhan ini tuh bukan dilakukan sembarangan orang guys. Gunawan menyewa 4 oknum marinir. Yes, prajurit militer beneran buat jadi eksekutor. Jadi kalian bayangin ya, orang yang seharusnya jaga NKRI malah dipakai jadi mesin pembunuh bayaran. Dan lebih gilanya lagi, bayarannya tuh cuma sekitar 4 juta per orang. Nyawa seorang direktur tuh ditukar dengan harga segitu doang. Gila banget kan guys? Lalu tibalah pagi hari di tanggal 19 Juli 2003. Lokasinya tuh di Gor Sasana Kridap, daerah Pluit, Jakarta Utara. Waktu masih menunjukkan sekitar pukul 5:30 subuh. Budi Harto yang seperti biasa lagi jalan pagi bareng ajudan pribadinya, yaitu Serda Edi Siap. Si Edi ini adalah pengawal Angsono. Dia bukan orang biasa. Si Edi ini tercatat sebagai anggota pasukan elit Kopassus TNI Angkatan Darat. Rutinitas yang kelihatannya sederhana, tapi di hari itu berubah jadi akhir hidup mereka. Tiba-tiba sebuah mobil menghampiri. Dari dalamnya terdapat 4 oknum marinir yang sudah ditugasi oleh Gunawan langsung keluar lengkap dengan senjata apinya. Tanpa banyak bicara, peluru ditembakkan ke arah Budi Harto dan pengawalnya. Suasana subuh yang tenang seketika berubah jadi neraka. Serda Edi Siap mencoba melawan, tapi jumlah lawan dan kekuatan senjata
membuat segalanya tuh mustahil. Keduanya roboh berlumuran darah di depan lapangan basket yang biasanya jadi tempat anak-anak bermain. Budi Harto tewas di tempat. Sarda Edisye pun ikut gugur. 2 nyawa melayang dalam sekejap, hasil dari dendam seorang menantu yang merasa dipermalukan. Dan kalian tahu apa sih yang bikin miris dari kejadian ini? Eksekusi ini tuh dilakukan dengan begitu dingin, terencana, kayak adegan film mafia. Tapi bedanya ini tuh bukan film, ini tuh nyata, terjadi di tengah kota Jakarta dan dilakukan oleh aparat militer bayaran. Berita ini of course langsung meledak guys. Media nasional tuh rame-rame memberitakan pembunuhan keji ini. Bagaimana mungkin seorang pengusaha besar ditembak mati dengan pengawalnya yang Kopassus? Pas banget kejadiannya tuh di tempat jalanan umum. Pertanyaan pun bermunculan. Siapa dalang di balik eksekusi ini? Siapa sih yang punya dendam sebesar itu? Dan gak butuh waktu lama, polisi mulai mencium aroma busuk. Semua jejak mengarah ke satu nama, yaitu Gunawan Santoso. Yes guys, menantu yang pernah diusir, dipermalukan, dan dipecat akhirnya mengeksekusikan dendamnya dengan cara yang paling brutal. Tapi cerita ini tuh belum selesai. Karena setelah eksekusi ini, si Gunawan ini bukan cuma jadi buronan nomor 1 di Jakarta, tapi dia ini juga jadi legenda kriminal dengan julukan baru, yaitu si Belut. Kenapa? Karena kelicinan dan keberaniannya kabur dari jeratan hukum bakal bikin semua orang tuh geleng-geleng kepala. Setelah penembakan maut di daerah Pluit, nama Gunawan Santoso resmi jadi headline di seluruh media. Dalang pembunuhan di Rut PT Asaba sekaligus menantu korban kini jadi buronan paling dicari di Indonesia. Tapi gengs, yang bikin cerita ini makin gila tuh adalah Gunawan ini bukan kriminal biasa. Dia ini punya kecerdikan, jaringan luas, dan kelicinan yang luar biasa. Itulah kenapa dia dapat julukan yang pas banget nih, si Belut. Karena setiap kali ditangkap, dia selalu bisa lolos. Dan percaya deh, kisah pelarian Gunawan ini bakal bikin lo mikir, kok bisa ya orang ini kabur seenaknya dari hukum. Yang paling terancam adalah pihak keluarga Angsono. Cerita yang sempat saya dengarkan dari salah satu manajer PT Asaba yang bernama Stephen Angsono yang merupakan putra tertua Budi Harto. Dia tuh tidak pernah lagi ke kantor. Ia tidak hanya mendapatkan pengawalan ketat, namun juga mengubah rutinitasnya setiap hari. Setelah pembunuhan Budi Harto, aparat bergerak cepat. 4 oknum marinir eksekutor berhasil ditangkap polisi militer TNI Angkatan Laut pada tanggal 31 Juli 2003. Jejak mereka jelas-jelas menuju ke arah Gunawan. Dan akhirnya pada tanggal 12 September 2003 kabar besar nih datang guys. Gunawan akhirnya berhasil ditangkap di daerah kawasan Kemayoran Jakarta Pusat. Tapi jangan senang dulu nih. Ternyata waktu ditangkap ini polisi sempat kesulitan mengenali dia. Karena Gunawan ini udah melakukan operasi plastik ringan alias face off. Dia juga punya identitas palsu. Jadi orang ini tuh benar-benar udah siap lari jauh dari semua kejaran hukum. Namun sehebat-hebatnya operasi plastik, ada satu hal yang gak bisa disembunyikan, yaitu tanda lahir yang berupa tai lalat di pinggul kirinya. Itu yang bikin identitasnya akhirnya terbongkar. Polisi pun yakin 100% kalau orang yang mereka tangkap itu adalah si Belut. Setelah tertangkap, Gunawan langsung diadili. Proses sidang dimulai tanggal 11 Februari 2004 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Semua bukti, semua saksi menguatkan perannya sebagai dalang pembunuhan berencana. Akhirnya tanggal 24 Juni 2004, vonis dijatuhkan yaitu hukuman mati. Yes guys, akhirnya Gunawan Santoso sang menantu yang berubah jadi pembunuh berdarah dingin dijatuhin vonis paling berat. Tapi apakah ceritanya berakhir di sini? Oh, enggak guys, enggak segampang itu. Karena ini tuh Gunawan, si licin, si Belut, dan dia tuh enggak bakal nunggu diam aja menunggu dieksekusi. Dari balik jeruji besi LP Cipinang Jakarta,
Gunawan masih menyimpan sebuah trik. Tahun 2006, publik lagi-lagi dikejutkan dengan berita besar, yaitu Gunawan kabur dari selnya. Dan yang bikin mind blowing nih guys, gak ada tanda-tanda kerusakan di sel. Pintunya tuh masih utuh, gemboknya sama sekali gak rusak, seolah-olah dia keluar dengan cara resmi. Isu yang beredar adalah Gunawan berhasil menyuap oknum petugas dan keluar dari penjara tanpa perlawanan. Lo bisa bayangin kan, seorang terpidana mati kabur gitu aja, seakan-akan tuh lagi check out dari hotel. Itulah kenapa julukan si belut itu makin lengket kepada si Gunawan. Karena siapapun yang berusaha nangkep dia, kasus pelarian Gunawan kali ini tuh mendapat perhatian Hamid Awaludin, Menteri Hukum dan HAM. Inspeksi mendadak langsung dilakukan ke LP Cipinang. Kasus orang dalam yang terlibat pun mencuat. Dugaan Hamid pun terbukti. Seorang sipir menjadi tersangka demi hadiah 2,5 juta rupiah plus janji akan dibuatkan bisnis wartel dan rumah biliar. Pengacara Gunawan yang bernama Alam Syahanafiah pun tidak menampik kenyataan pelarian diri Gunawan atas bantuan orang dalam. Ia pun menambahkan jika ada teman-teman besar Gunawan di luar penjara, hanya saja teman-temannya ini dia nggak ada yang tahu guys. Terilhami film John Travolta yang Face Off, Gunawan tuh melakukan hal sama. Wajahnya tuh sudah berubah lagi guys, begitu juga identitasnya. Jadi si Gunawan ini udah megang 3 KTP dan 2 SIM yang berbeda. Satu-satunya tanda yang tidak sempat ia hilangkan adalah tai lalat di pinggul kiri. Yang bisa mengenalnya hanya Alis, sang istri Gunawan. Hidup dalam pelarian tidak bikin Gunawan tuh menderita. Ia masih bergelimpangan harta. Kos-kosan di daerah Gria Kemayoran yang harganya selangit, juga kendaraan pribadinya yaitu BMW seri 7 yang setara dengan harga sebuah apartemen. Polisi nggak tinggal diam, pencarian besar-besaran dilakukan. Dan setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Juli 2007, Gunawan akhirnya dibekuk lagi di daerah Plaza Senayan, salah satu mall elit kawasan Jakarta. Jadi guys, kalian bisa bayangin tuh, seorang buronan kelas kakap, udah gitu terpidana mati, lagi santai-santai di jalan mall elit seolah dia ini hidup normal. Gunawan yang merasa sudah aman kembali tertangkap. Saat itu ia sedang jalan-jalan di Plaza Senayan. Kali ini tuh polisi tuh udah gak mau kecolongan lagi. Gunawan mencoba melawan tapi tidak berhasil. Sepertinya buronan yang satu ini memang tidak bisa lepas dari gaya hidup mewahnya. Menurut keterangan Polda Metro Jaya, Gunawan sudah diuntit sejak ia berada di depan butik Louis Vuitton, lalu ke Hugo Boss, dan terakhir di Burberry. Saat ditangkap, pakaian yang ia kenakan pun mentereng, kacamata Armani dan topi bermerek Dolce & Gabbana. Ada seorang perempuan yang menemaninya, namun sudah berhasil kabur sebelum diidentifikasi oleh polisi. Penangkapan ini sekaligus nunjukin betapa licinnya Gunawan. Hampir 4 tahun sejak divonis, dia berhasil hidup bebas, bergerak dengan identitas palsu dan bahkan sempat operasi wajah. Tapi akhirnya semua pelarian ada ujungnya juga. Setelah ditangkap untuk kedua kalinya, Gunawan dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, penjara dengan pengamanan super ketat yang sering disebut sebagai Alcatrasnya Indonesia. Tapi meskipun dia udah di Nusa Kambangan, jejak berdarah kasus ini tuh masih berlanjut. Karena gak semua orang yang terlibat langsung dalam eksekusi ini tuh ikut masuk ke penjara. Ada satu nama eksekutor yang masih berkeliaran dan kisahnya juga berakhir tragis nih guys. Setelah drama pelarian yang bikin publik geleng-geleng kepala, akhirnya Gunawan Santoso berhasil ditangkap lagi. Dan kali ini gak akan ada yang namanya jalan keluar. Semua mata tertuju ke satu pertanyaan. Bagaimana nasib dalam pembunuhan di RUT PT Asaba ini? Jawabannya ada di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tanggal 11 Februari 2004 sidang pertama digelar. Suasananya panas guys. Ruangan sidang penuh sesak dengan wartawan, keluarga korban, bahkan aparat keamanan yang berjaga ketat.
Jaksa penuntut umum menyebut Gunawan bukan sekedar pelaku biasa. Dia disebut sebagai dalang, otak, pengatur, sekaligus pemberi perintah. Semua bukti mulai dari aliran dana, kesaksian eksekutor, sampai latar belakang konflik keluarga menguatkan tuduhan itu. Gunawan pun dituntut dengan pasal pembunuhan berencana dan hukumannya mati guys. Dan benar aja tanggal 24 Juni 2004, hakim akhirnya menjatuhkan vonis hukuman mati untuk Gunawan Santoso. Jadi kalian bisa bayangin kan, dari menantu seorang direktur naik ke kursi bisnis, jatuh karena penggelapan, lalu berakhir di kursi pesakitan dengan vonis paling ekstrim. Tapi jangan lupa nih guys, Gunawan nih gak sendirian. Dia kan udah menyewa 4 oknum marinir nih buat jadi eksekutor. Nah, Gunawan ini dengan cepat menjadi the most wanted criminal di seantero Jakarta. Dicari polisi, dicari TNI. Kasal yang saat itu Laksamana TNI Bernard Sondah sampai geram guys. Ia berkata jika korpsnya akan mencari Gunawan sampai kapanpun. Kalau kami tangkap, pantatnya akan ditembak dulu baru diserahkan ke pihak polisi, ungkap Bernard Sondah. Tanggal 31 Juli 2003, polisi militer TNI Angkatan Laut bergerak cepat. Mereka meringkus keempat marinir itu. Bayangin ya guys, prajurit negara yang harusnya membela bangsa malah nyambi jadi pembunuhan bayaran dengan harga itu yang murah banget. Polisi dengan mudah menebak jika pembunuhan tersebut melibatkan orang profesional dan ternyata dugaan itu benar. Ada 4 orang yang terlibat yakni Suud Rusli, Syam Ahmad Sanusi, Fidel Husni, dan Santoso Subianto. Mereka semua adalah anggota marinir TNI Angkatan Laut. Suud yang memimpin tim eksekusi memiliki kedekatan khusus dengan Gunawan Santoso. Kasus ini bikin geger militer. Nama TNI Angkatan Laut ikut tercoreng karena ulah segelintir oknum. Tapi buat Gunawan, mereka tuh cuman pion guys. Yang penting dendamnya tuh terbayar. Di antara eksekutor itu ada satu nama yang paling menonjol bernama Letda Marinir Syam Ahmad Sanusi. Syam adalah salah satu eksekutor utama dalam penembakan Budi Harto. Tapi setelah kasus terbongkar, Denny gak langsung tertangkap. Syam berhasil kabur dan selama bertahun-tahun hidup dalam pelarian. Namun, buronan sebesar ini tuh gak mungkin bisa selamanya bersembunyi. Tanggal 17 Agustus 2007, pas banget nih, tepat di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Aparat gabungan marinir dan Polda Metro Jaya akhirnya melacak keberadaannya di Pandeglang, Banten. Dan yang terjadi berikutnya itu mirip banget seperti film laga. Saat hendak ditangkap tuh Syam itu melawan guys. Baku tembak pun gak terhindarkan lagi. Hingga akhirnya peluru aparat menembus tubuhnya. Letda Syam Ahmad Sanusi tewas di tempat. Sang eksekutor bayaran berakhir dengan cara brutal ditembak mati oleh aparat yang dulu satu korps dengannya. Ironi banget kan guys. Dari seorang prajurit marinir akhirnya terjun ke dunia gelap, terus jadi eksekutor pembunuhan, dan akhirnya jatuh di ujung peluru. Guys, setelah kita kupas tuntas kasus ini dari awal sampai akhir, ada satu kesimpulan pahit yang dimana dendam dan kerakusan ini bisa meruntuhkan segalanya, bahkan ikatan keluarga, karir, sampai nyawa orang lain. Buat keluarga Budi Harto Angsono, kehilangan itu gak bisa ditebus dengan apapun. Dia ini seorang ayah, pemimpin, dan sosok yang seharusnya masih bisa membimbing banyak orang. Gunawan mungkin berhasil licin kabur berkali-kali, tapi ujungnya gak ada tuh yang namanya penjahat bisa lolos selamanya. Dia akhirnya dapat vonis hukuman mati dan menunggu ajalnya di balik tembok Nusa Kembangan. Ironis bukan? Dari menantu yang dipercaya, naik ke puncak perusahaan, jatuh ke lubang gelap penggelapan, kemudian dia dendam sampai menjadi dalang pembunuhan. Semuanya habis guys. Selain mengajukan peninjauan kembali alias PK,
Gunawan Santoso selaku terpidana mati kasus pembunuhan bos PT Asaba Budiharto Angsono akan mengajukan gerasi atau pengampunan kepada Presiden Joko Widodo. PK dan gerasi ini akan diajukan Gunawan Santoso melalui kuasa hukumnya yang bernama Alamsyah Hanafiyah setelah mengetahui namanya masuk target terpidana yang akan dieksekusi kejaksaan sebelum berakhirnya 2014. Rencananya Gunawan Santoso melalui Alamsyah Hanafiyah akan mengajukan PK melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin 29 Desember 2014 dan dilanjutkan pengajuan gerasi ke Presiden Jokowi pada seminggu berikutnya. Selain itu, lanjut Alamsyah, saat ini Gunawan Santoso sudah menjadi orang yang lebih baik. Kalau soal efek jera, ya dia sih udah jera. Dia juga pernah curhat ke saya, dia juga minta maaf karena dia yang nyuruh itu semua terjadi. Dia sekarang usianya juga udah terus bertambah dan sekarang dia di sel terus pegang Injil, dia udah mulai jadi orang benar, kata Alamsyah. Namun sayangnya permohonan gerasi ini ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Guys, apa sih yang bisa kita tarik kesimpulan dari tragedi ini? Pertama nih guys, kalau menurut aku ya, bahwa keserakahan itu selalu berujung dengan kehancuran. Yang kedua ini adalah dendam pribadi bisa bikin orang kehilangan akal sehat, bahkan sampai menyeret banyak orang ke dalam jurang gelap. Dan yang ketiga, gak peduli sekuat atau selicin kamu kabur, hukum dan kebenaran tuh pasti akan menemukan jalannya. Kasus pembunuhan di Rut PT Asaba ini bukan sekedar kisah kriminal, tapi juga peringatan buat kita semua bahwa manusia ini bisa jadi monster ketika hatinya dipenuhi dengan kebencian. Jadi itulah kisah kelamnya pembunuhan Direktur PT Asaba oleh Gunawan Santoso di tahun 2003. Kalau menurut kalian guys, hukuman mati yang dijatuhkan kepada Gunawan Santoso ini apakah sudah setimpal dengan dosa-dosanya, atau apakah ada hukum lain yang lebih pas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar karena diskusi kalian bakalan jadi insight buat kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita kriminal paling menggemparkan di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya guys, dan ingat, jangan pernah biarkan dendam mengendalikan hidup kalian.